Yesus, kami bersyukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bersyukur tidak ada satupun kata yang kami mampu gambarkan atas segala berkat-berkat kecukupan yang Engkau telah berikan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, pikiran kami, agar kami siap diubahkan oleh firman-Mu. Dan kami yakin Tuhan, hari ini firman Tuhan mau berbicara kepada setiap kami, dan kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya, saya tidak tahu apa yang kita alami di dalam waktu dekat ini, baik itu masalah maupun duka, sukacita, apapun itu. Saya mengajak kita untuk menarik nafas dalam-dalam. Yuk kita tarik nafas kita dalam-dalam. Kita buang. Ya. Inilah indahnya hidup. Saat kita masih bisa bernafas, berarti Tuhan masih beranugerah kepada kita. Ada panggilan Tuhan di dalam hidup kita yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Dan terima kasih kepada Tuhan, Tuhan masih pimpin kita. Sesusah apapun pergumulan yang kita hadapi saat ini, buktinya kita masih bisa beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang saat ini sudah tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, atau saat ini karena kelemahan fisik, sakit, penyakit, atau pergumulan yang sangat berat, saat ini sulit sekali untuk datang beribadah maupun mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sepanjang bulan ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tema panggilan, the calling. Kita akan bersama-sama belajar sepanjang bulan ini panggilan dari tokoh-tokoh Alkitab, dan tentu semuanya itu unik-unik dan berbeda. Nah, dalam minggu ini kita akan belajar dari tokoh Abraham. Nah, karena mengenai tema panggilan sangat luas dan tokoh Abraham ini juga cakupannya sangat luas, maka hari ini saya membaginya menjadi beberapa bagian ya. Di KU pertama, kita bersama-sama tadi telah belajar daripada Kejadian pasal 12, bagaimana awal mula panggilan Abraham. Di KU2 kita juga telah belajar dari Kejadian pasal 15 di dalam proses panggilan Abraham di segala pergumulan dan keraguannya. Dan di KU3 kita akan bersama-sama belajar dari Kejadian pasal 22. Boleh kita katakan ini merupakan puncak daripada panggilan Abraham. Ya, saya melihat ada beberapa yang ada ikut 2 kali KU ya. Yang 3 kali juga ada ya, bersyukur kepada Tuhan ya. Mari kita bersama-sama lebih teguh dan setia di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk bersama-sama melihat bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ke 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai ke 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 anak bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku akan beserta anak ini, kami akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, di bawahnya api dan pisau. Demikian kedua-duanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sesampainya mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatkannya Ishak anaknya di situ dan letakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya,
mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Di ayatnya yang ke-14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu kisah, yaitu kisah mengenai tombak dan perisai. Di zaman kerajaan Chu, ada seorang penjual yang menjual barang-barang perang. Dan kemudian dia berteriak seperti ini, "Aku punya perisai yang paling kuat di dunia. Tidak ada benda apapun di dalam dunia ini yang bisa menembusnya." Wow, ya kalau ada yang jualan seperti itu ramai langsung. Wah, perisainya bagus sekali. Antri ya. Kemudian banyak orang ingin melihat perisai itu. Tidak lama dia berteriak juga, "Ayo kemari. Saya tidak hanya punya perisai paling kuat di dunia, tetapi saya punya pedang tertajam. Tombak tertajam yang tidak ada perisai manapun yang mampu menahannya." Wah, kemudian lebih banyak lagi orang datang berbondong-bondong ke sana. Tapi kemudian ada seseorang pembeli yang lebih cerdas. Dia bertanya kepada penjual itu, "Pak, tadi engkau berkata bahwa perisai ini bisa menahan serangan apapun, dari benda setajam apapun. Dan yang satu lagi, tombak atau pedang ini bisa menembus apapun. Nah, saya mau tanya, kalau kira-kira dua-duanya diadu, hasilnya bagaimana?" Kemudian muka penjual itu pucat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua orang tertawa dan meninggalkan orang itu ya. Semua berbilang, "Wah, taphao ya. Wah, membual saja, membual hal besar." Nah, cerita ini di dalam tradisi Tiongkok disingkat menjadi 4 kata disebut dengan Zhixiang Maotun. Artinya apa? Artinya orang yang suka mengucapkan kata-kata yang kontradiktif. Saudara, saat kita membaca bagian ini, saudara-saudara, terlintas pemikiran Zhixiang Maotun. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, yang mengasihi kita, bahkan mati bagi setiap kita orang berdosa. Tapi menariknya dalam bagian ini ada satu panggilan yang aneh. Panggilan yang sepertinya membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya hidup-hidup? Saudara, ini adalah suatu panggilan yang di luar logika. Ya, bahkan kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita sudah melihat Abraham itu menanti anaknya hampir 25 tahun. Dan Tuhan yang menjanjikan, "Jangan khawatir anakku, aku akan memberikan anak padamu." Setelah ditunggu 25 tahun, kemudian Tuhan berkata, "Oke, serahkan anakmu," begitu ya. Dan kalau kita membaca lagi firman Tuhan di dalam kitab Imamat pasal 18 ayat 21, Tuhan sendiri yang memerintahkan bahwa jangan menyerahkan seorang anakmu untuk dikuburkan dalam pemujaan Molok, karena perbuatan itu menghina nama Allah Tuhanmu. Dan kemudian di dalam bagian Ulangan pasal 12 ayat 31 dikatakan, "Jangan engkau berbuat mempersembahkan anak sebagai korban, karena itu merupakan suatu kekejian bagi Allah." Maka terjadilah disebut dengan Zhixiang Maotun. Terjadi suatu kontradiktif dari perkataan dan panggilan Tuhan. Tuhan mengatakan ini adalah hal kekejian baginya. Jangan pernah engkau melakukan pengorbanan anak. Satu sisi Tuhan yang berkata, "Abraham, serahkan anakmu." Waduh, celaka saudara-saudara. Ini adalah panggilan yang di luar logika manusia. Bagaimana untuk melihat hal ini? Banyak penafsir mencoba memberikan beberapa penjelasan. Penjelasan yang paling sederhana, yang saya rasa sangat reduksionis, yang sangat simplistik, mengatakan bahwa ya kan dia Tuhan. Kedaulatan Tuhan, terserah Tuhan mau ngomong apa, gitu ya. Kalau Tuhan ngomong A ya A, kamu nggak usah membantah. Itu jawaban yang paling sederhana. Ada yang mengatakan bahwa oh ini kan kitab Kejadian, itu kan kitab Ulangan. Jadi kitab Kejadian belum ada dealnya. Tetapi di dalam kitab Ulangan nanti, kemudian di dalam kitab Imamat, oh sudah ada berubah. Jadi mulai dihitung pelanggarannya setelah kitab itu.
Ya, ada yang berkata seperti itu. Tetapi baik yang pandangan pertama, baik pandangan kedua, membuat seolah-olah Allah kita itu adalah Allah yang pelin-pelan. Ya, bisa mengubah. Ya, dia berkata ini, tapi di satu sisi berkata yang lain. Nah, bagaimana memaknai panggilan Abraham ini? Nah, kita melihat dalam membaca firman Tuhan kita harus dengan teliti. Karena di dalam konteks yang kita baca ada penekanan yang jelas bahwa setelah semuanya itu, yaitu semua perjalanan daripada Abraham, dari panggilannya pertama sampai seluruh proses jatuh bangunnya, setelah itu Allah ingin mencoba Abraham. Terjemahan yang tepat adalah menguji. Saudara perhatikan di sini mencoba dalam bahasa aslinya adalah nasah, yaitu menguji, ujian. Iman, bukan mencobai. Saudara berbeda sekali ya, nasah dengan nakah gitu ya. Di dalam firman Tuhan ada dua pembedaan ini. Kalau ujian itu tujuannya lain. Tujuannya agar kita menjadi lebih matang. Kita tidak hanya berkata-kata saja, tapi diberikan kesempatan untuk membuktikan apa yang kita katakan. Ya. Tetapi satu sisi kalau mencobai berarti ada satu motif untuk menjatuhkan orang tersebut. Ya, misal kita bisa melihat nasah itu dipakai di dalam kitab Kejadian, yaitu bagaimana ular mencobai Adam dan Hawa. Nasah, ya seperti bisikan ular ya. Itu mencoba untuk menjatuhkan kita, menipu kita. Nah, itulah yang iblis ingin lakukan. Tapi Allah berbeda, dia tidak ingin menjatuhkan anak-anaknya, tetapi dia ingin mengangkat anak-anaknya justru untuk menerpa mereka, yaitu dengan mencoba mereka. Saudara, setiap kita pasti tidak suka ujian. Nah, anak-anak di sini, anak-anak remaja pasti tidak suka yang namanya ujian begitu ya. Tapi ujian itu baik untuk melihat bagaimana selama ini kita telah belajar, kerja keras kita, dan itu dinyatakan di dalam ujian ini. Nah, firman Tuhan menjelaskan bahwa ini jelas adalah ujian. Dan jika kita baca narasinya sampai akhir, jelas bahwa ceritanya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan di dalam imamat. Kenapa? Karena pada akhirnya bukan Abraham ya yang mempersembahkan anaknya, tetapi Tuhan yang menyediakan domba. Jadi ini tidaklah panggilan yang kontradiktif. Tetapi kita bisa pastikan bahwa ini adalah panggilan yang saat itu tidak mudah bagi Abraham. Mengapa demikian? Karena menurut dokumen kuno Pinokia menemukan bahwa praktik persembahan anak sebenarnya adalah suatu hal yang umum di zaman itu. Ya mungkin di zaman kita tidak ada yang mau mempersembahkan anaknya untuk disembelih. Tetapi di dalam konteks Abraham saat itu kita harus mengerti setiap orang, setiap suku-suku yang ada di sekitar Abraham mencoba dengan cara itu. Yaitu dengan cara untuk mendapati berkat yang berlimpah-limpah harus ada yang dikorbankan. Nah, salah satunya dengan mengorbankan anak. Istilah lebih sederhananya, dengan pengorbanan sedikit menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, ini praktik-praktik juga sebenarnya masih ada di dalam praktik-praktik di Indonesia. Misalnya pergi ke sesembahan, ya, ke gunung, ke hutan gitu ya, dan kemudian mempersembahkan anak kita atau keturunan kita menjadi kutub ya untuk mendapati berkat saat ini. Saudara, ini adalah satu hal yang umum di saat itu. Maka saat Abraham menerima panggilan itu, sebenarnya satu sisi itu adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena semua orang melakukan itu. Tetapi yang menjadi tidak biasa di dalam pergumulan hati Abraham, Abraham pasti berpikir, masakan Tuhan saya sama dengan yang Tuhan yang lain, gitu ya. Nah, disitulah akan pasti terjadi suatu kontradiktif dan pergumulan yang luar biasa. Satu sisi, ya semua orang juga melakukan itu. Tuhan menjanjikan akan ada berkat bagi kehidupan saya. Oh, berarti jangan-jangan dengan mempersembahkan anak ya, saya juga mendapati berkat. Tetapi tidak mungkin lah, karena saya kenal Allah saya yang memimpin saya dari pasal 12 sampai dalam pasal 22. Seharusnya Allah saya tidak Allah yang seperti ini. Tetapi Alkitab tidak sama sekali mencatat pergumulan di dalam pikiran Abraham saat itu. Di dalam bagian ini kita melihat saudara-saudara bahwa Abraham itu pasti bergumul. Pasti bergumul. Nah, kalau kita baca sampai akhir narasi, kita tahu bahwa ternyata Tuhannya Abraham tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Ya. Nah, kita belajar bahwa sebenarnya panggilan Tuhan
Panggilan Tuhan itu pasti berbeda dengan dunia. Dan melalui kejadian ini sebenarnya Tuhan mau ajarkan kepada Abraham. Hei Abraham, sebenarnya ada satu aspek dari diriku yang engkau tidak tahu. Yaitu apa? Bahwa aku tidak sama dengan Allah-Allah yang lain. Oke, dan itu harus di dalam proses sampai akhir. Tapi saat itu Abraham yang menjalaninya tidak tahu. Nah, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita itu pasti berbeda dengan budaya, berbeda dengan pemikiran dunia, berbeda dengan konteks zaman. Jadi kita kalau dipanggil Tuhan itu pasti akan ada pemisahan. Nah, dalam KU1 saya sudah membagikan apa yang disebut dengan theology of separation, yaitu setiap Tuhan memanggil pasti ada yang dipisahkan. Pasti ada yang dipisahkan. Itu Yesus datang, jangan pikir bawa berkat, bawa damai, dia bawa pedang untuk pisahkan kita. Ya, ada harga yang harus dibayar, ada zona nyaman yang harus ditembus. Demikian saat Tuhan panggil kita, di dalam panggilan apapun di dalam firman Tuhan, itu mengajak kita untuk berbeda dari dunia. Misalnya dunia ajarkan kita, ayo hidup cari kepuasan nafsu. Tuhan berkata engkau harus hidup kudus. Dan kemudian misalnya dunia ajarkan bahwa gunakan segala cara asal untung. Nah, firman Tuhan di dalam kitab Amsal berkata seperti ini, lebih baik penghasilan sedikit tetapi jujur. Ya, ini adalah suatu pemikiran yang berbeda dengan dunia. Kemudian ada panggilan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kita melihat bahwa ada satu pembedaan, separation di sini. Dan tidak hanya ada separation, tetapi ada sacrifice. Jadi kalau Tuhan panggil kita, itu pasti memisah dan kemudian pasti ada yang dikorbankan. Zona nyaman yang mau ditembus. Nah, inilah yang dialami oleh Abraham saat itu. Nah, kita sebagai pembaca tidak merasakan pergumulannya. Karena apa? Kita sudah tahu akhir ceritanya. Ya, dari kecil sekolah minggu kita sudah tahu, oh akhirnya juga pasti nanti Tuhan yang sediakan gitu ya. Tetapi menjadi Abraham dia tidak tahu akhirnya bagaimana. Begitu. Jadi kita harus menghargai bahwa apa yang dialami Abraham itu jelas pergumulan yang sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Pengertian tunggal di sini bukan berarti satu. Karena kita tahu Abraham memiliki anak juga yaitu Ismail. Nah, kata tunggal di sini yang artinya special, tidak tergantikan. Ya, bagi Abraham Ishak ini tidak tergantikan dan bahkan dikasihi. Saudara-saudara, jika hari ini Tuhan memintamu, serahkan hal yang paling engkau kasihi, yang paling spesial bagi Tuhan. Apakah kita siap untuk memberikannya kepada Tuhan? Apapun jawaban kita, Abraham menyatakan bahwa dia siap. Tetapi tentu prosesnya tidaklah mudah. Walter Brueggemann, seorang sarjana dalam perjanjian lama, seorang bapak yang sangat saya senangi, yang saya juga hormati. Kejadian 22 dia katakan merupakan suatu pergumulan yang tidak terucap di dalam narasi singkat dan sunyi. Ya, dan kemudian ada juga beberapa sarjana Alkitab Perjanjian Lama yang mengatakan ini disebut dengan bagian yang paling ironi dan paling sunyi senyap. Kenapa demikian? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 22, itu tidak ada pembicaraan, tidak ada dialog Abraham dengan Tuhan. Jadi cuma ada panggilan Tuhan dan Abraham melakukan taat, sudah selesai. Tidak ada dicatat bahwa Abraham saat itu bergumul dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa seperti ini? Nah, berbeda dengan pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita baca Alkitab kita akan sangat peka karena kejadian itu ditulis dengan narasi. Jadi pergumulan hati seseorang tokoh Alkitab, percakapannya dengan Tuhan itu dicatat dengan sangat detail dan lengkap. Bahkan di dalam pasal 12 sampai pasal 15 dan 15 sampai 18 pun Abraham sering sekali bercakap-cakap dengan Tuhan di dalam aksi-aksinya. Ya, di dalam setiap pergumulannya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tidak begini? Tuhan, mengapa tidak begitu? Gitu ya, ada percakapan begitu ya. Nah, tetapi nuansa Kejadian pasal 22 mirip sekali dengan nuansa pertama kali Abraham dipanggil, yaitu di dalam Kejadian pasal 12, di mana Abraham pertama kali dipanggil, Abraham, keluarlah dari tempatmu Ur Kasdim. Dan firman Tuhan mencatat bahwa Abraham tidak komplain, berkata taat. Dan kemudian di dalam proses perjalanannya Abraham banyak sekali bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi di dalam Kejadian 22 di puncak pelayanannya, puncak panggilannya, dia juga tidak ada
bercakap-cakap dengan Tuhan, komplain atau apapun. Saudara, ini menunjukkan bahwa ada satu proses di mana Abraham sudah menjadi suatu pribadi yang dewasa rohani. Dia kembali diteguhkan di dalam panggilan mula-mulanya. Di mana di KU2 kita belajar bahwa di tengah perjalanan proses panggilannya Abraham pun pernah takut, pernah ragu. Tapi terlihat seolah-olah di Kejadian pasal 22 Abraham begitu mantap. Tetapi justru di bagian kemantapannya itu, kesiapannya di dalam merespon itu, nuansa sunyi ini menambah suatu dimensi yang sangat ironi yang dapat mengembangkan imajinasi dari pembaca saat itu untuk memposisikan diri. Kalau saya jadi Abraham saat itu, bagaimana? Saudara, seorang bapak yang menyerahkan anaknya yang spesial, yang tidak tergantikan, jelaslah tidak mudah. Saudara, mungkin kita tidak mengalami panggilan yang begitu berat seperti Abraham. Tetapi jika hari ini Tuhan mau nyatakan sesuatu hal yang sama prinsipnya, yaitu melakukan sesuatu panggilan di luar kebiasaan kita, berbeda dari budaya dan tradisi keluarga kita, atau mungkin saat ini Tuhan sedang menguji iman kita, bukan mencobai, untuk menyatakan suatu respon dan keputusan. Apa hal yang ingin kita nyatakan? Misalnya hari ini Tuhan berkata dan memanggil kita, "Hei engkau, serahkan hartamu untuk banyak pelayanan dan berkati orang lain." Mungkin kita akan berkata, "Tuhan, harta saya memang melimpah, tetapi ini saya kumpulkan sendiri. Saya sudah setengah mati. Saya kerja keras Tuhan dan berdoa kepadamu. Nah, baru saja Tuhan beri berkat kepadaku. Saya sudah berusaha 25 tahun, tetapi masakan baru sukses Tuhan sudah minta kembalikan." Atau mungkin Tuhan berkata, "Hai, tinggalkan komunitas dan lingkungan yang merusakmu." Tuhan, tapi Tuhan, kalau mereka tidak suka padaku bagaimana? Kalau mereka satu persatu meninggalkanku bagaimana? Semua orang juga begitu kok. Justru kalau kita tidak begitu, kita yang aneh. Ya, semua orang melakukan hal itu. Atau mungkin saat ini Tuhan berkata, "Hai, layanilah Tuhan di dalam aspek-aspek yang khusus." Tetapi Tuhan, waktuku kan berharga. Pelayanan terlalu melelahkan dan menghabiskan waktu. Bukannya enak, malah dibenci, disalahpahami. Kemudian pelayanan banyak sekali kelompok-kelompok. Tuhan, pelayanan kan gak harus di gereja. Di rumah kita memasak, kita mengajar anak, itu toh juga pelayanan. Tuhan, persembahan kan gak harus materi. Yang penting kan kita mendoakan gereja, itu juga adalah pelayanan. Dan jika Tuhan berkata hari ini, jangan ragu, serahkan hidupmu kepada Yesus dan percayalah kepada Yesus. Tuhan, ini berbeda dengan budayaku. Ini bukan kepercayaan yang dianut oleh keluarga-keluargaku, Tuhan. Tuhan, kalau aku mengambil keputusan ini untuk percaya kepadamu, Tuhan, banyak sekali resiko. Saya akan ditinggalkan oleh keluargaku, saya akan dijauhkan. Saudara-saudara, jika Tuhan memanggil kita untuk melakukan satu hal di luar kebiasaan, tradisi, dan hal-hal yang mungkin menjadi suatu hal yang kita sayangi, kita sukai, apa respon kita? Saudara, banyak orang yang sulit karena sulit mengambil keputusan di dalam panggilan Tuhan, akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini kita mau diingatkan di dalam narasi ini, saya akan memberikan dua respon yang harus kita hidupi. Jika saat ini Tuhan memanggil kita dalam suatu panggilan yang umum atau khusus, dan kita rasa, oh berat sekali Tuhan untuk menjalaninya. Oh Tuhan, saya tidak mungkin melakukannya. Mari kita melihat kepada dua hal ini. Apa yang menjadi pergumulan sulit diucap di tengah panggilanmu di dalam waktu dekat ini? Yang pertama, kita mau merespon panggilan Tuhan dengan beriman kepada Bapa di surga. Saudara, di dalam membaca bagian firman Tuhan ini, seorang teolog bernama Soren Kierkegaard, dia berkata bahwa di dalam mengambil keputusan di dalam dunia ini, khususnya keputusan yang sulit-sulit, ada dua pertimbangan yang menjadi pertimbangan kita untuk mengambil keputusan. Yang pertama yaitu dimensi estetik. Apa yang dimaksud dengan dimensi estetik? Yaitu indera, emosi, perasaan, dan apakah itu indah dan elok kelihatannya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu hal keputusan yang sulit, mau atau tidak, ya sudah kita pilih.
Mana yang sesuai perasaan saya, mana yang paling enak, mana yang paling elok lah kelihatannya gitu ya. Nah itu pertimbangan estetik. Nah kalau pertimbangan estetik itu tidak berhasil, akan maju ke dalam satu pertimbangan disebut pertimbangan etis, yaitu benar salah. Nah itu berbicara tentang moral. Ya kadang benar salah itu tidak harus indah, karena ditegur itu tidak enak gitu ya. Nah itu pertimbangan etis, yaitu pertimbangan moral, yaitu pertimbangan agama, pertimbangan budaya, pertimbangan tradisi. Tetapi saudara-saudara, di atas semuanya itu ada yang disebut keputusan di dalam dimensi ikatan ilahi. Nah bagi Kierkegaard, terkadang saat manusia menemukan pertentangan di dalam keputusan-keputusannya, kerap kali kita hanya berhenti di pada estetik ataupun etis. Tetapi Kierkegaard menawarkan satu solusi yang berbeda, yaitu di dalam bukunya Tremble and Fear, ketakutan dan juga gejolak manusia. Dia berkata terkadang manusia perlu melompat ke dalam pelukan ilahi yang disebut dengan ikatan ilahi, yaitu kita membiarkan diri kita dipeluk oleh Tuhan, kita melompat kepada Tuhan. Saudara, apa yang dialami Abraham saat itu tidak estetik dan juga tidak etis, saudara-saudara. Mengapa demikian? Bagaimana mungkin mempersembahkan anak itu adalah suatu hal yang indah? Tidak mungkin, tidak indah, tidak estetik. Tetapi menurut etis, satu sisi semua orang melakukan hal itu. Tapi satu sisi seharusnya Tuhan saya tidak seperti itu. Apakah saya melakukannya atau tidak? Nah terjadi pergumulan antara aesthetic man dan etis man. Tetapi saat itu Abraham memilih untuk melompat, melakukan yang disebut dengan leap of faith, yaitu lompatan iman. Kemudian dia melompat kepada Tuhan dan ditangkap oleh Tuhan. Saudara, ini yang dilakukan Abraham. Abraham tidak tahu sama sekali ini adalah ujian Tuhan. Tetapi dia mencoba yakin bahwa benar Tuhan, Engkau tidak pernah salah. Engkau memiliki pertimbangan yang penuh hikmat. Saya tidak mengerti, karena secara moral, secara budaya saya, secara tradisi saya, ini salah. Dan ini tidak indah. Tetapi apapun itu, saya mau melompat kepadamu. Saya percaya kepadamu. Dan saya melakukannya sambil beriman. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita tidak hanya melihat Abraham beriman, tetapi Ishak juga beriman. Karena saat Abraham membawa Ishak sampai ke Gunung Moria untuk dipersembahkan, kemudian Ishak diikat. Ishak bertanya, dombanya di mana? Gitu ya. Tetapi Abraham masih menunggu. Karena apa? Dia memilih beriman bahwa ya pasti Tuhan akan sediakan. Jadi satu sisi Abraham taat, tapi satu sisi dia memilih percaya kepada Tuhan, tidak mungkin melakukan itu dan Tuhan pasti sediakan. Tetapi sampai di sana tidak ada dombanya. Ishak pun tidak meronta-ronta ya. Dia juga siap, oke, percaya kepada Tuhan. Saudara, ini adalah iman yang luar biasa. Percaya akan natur Allah yang tidak mungkin melakukan hal itu, saudara-saudara. Saudara, pengharapan membuat kita melompat lebih jauh. Tetapi iman membawa kita terbang lebih tinggi. Saudara, mungkin kita memiliki banyak sekali pengharapan-pengharapan. Itu membantu kita melewati masa-masa sulit. Tapi pengharapan tidaklah cukup. Kita juga butuh iman kepada Tuhan. Dan iman itu yang membawa kita terbang lebih tinggi. Iman menjadi satu pintu masuk menuju realitas terbaik yang Tuhan siapkan di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara, jika saat ini Tuhan memanggil kita untuk melayani, meninggalkan sesuatu tradisi, kebiasaan, atau satu lingkungan, kita harus berani percaya kepada Tuhan dan melompat kepada Tuhan. Melompat yang dilakukan Abraham bukanlah iman buta, tetapi di tengah keterbatasan antara logikanya, pertimbangan etisnya, etikanya, dia lebih memilih percaya Tuhan daripada perasaan-perasaannya dan pemikirannya yang bisa salah, dan melompat kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, begitu banyak anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita di dalam hidup ini sering sekali merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi jika kita pikirkan, renungkan, kita bisa sampai saat ini, itu
karena Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Yang ada ekspektasi kita yang membuat kita kecewa. Dan menariknya, saudara, saya menemukan kita tidak adil kepada Tuhan. Kita kecewa karena Tuhan tidak memenuhi ekspektasi kita. Tetapi pernahkah kita kecewa jika kehendak Tuhan tidak dinyatakan? Saudara, tidak adil sekali kita katakan, aku kecewa dengan Tuhan, tidak sesuai. Tapi apakah kita pernah kecewa, marah, dan juga tegas saat kehendak Tuhan tidak dinyatakan? Atau kita memilih diam, atau biasa-biasa saja? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, dan kecewalah jika kehendak Tuhan dinyatakan. Kita melihat di dalam perjalanan Abraham dari pasal 12 sampai pasalnya yang ke-22. Dari KU1 kita melihat bahwa dalam panggilan Abraham yang sulit ini, walaupun sulit tetapi Tuhan mampukan Abraham. Dan panggilan Abraham itu dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain dan membawa Injil keselamatan. Di KU2 kita belajar, di dalam menjalani proses panggilan mungkin engkau akan jatuh dan bangun. Tetapi percayalah, ada firman Tuhan, ada kuasanya dan kasihnya yang menopangmu sampai akhir. Dan dari bagian ini ada sudut pandang kedaulatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang akan menyediakan bagimu. John Calvin mengatakan dari bagian ini bahwa Abraham saat itu percaya akan ada domba yang disiapkan Tuhan saat itu. Itu bukanlah kebetulan. Tetapi Abraham percaya akan natur Tuhan yang sejati. Dan dia yakin akan province of God, yaitu penyediaan Tuhan. Saudara, penafsir Reform berkata, Tuhan tidak memberikan dombanya di kaki gunung. Kalau misalnya Abraham baru sampai Moria sudah ada dombanya, maka itu akan menghancurkan ujian untuk Abraham. Ya, tetapi kalau misalnya Abraham setelah sampai ke atas juga, dan kemudian Tuhan bilang, oh tidak jadi ini ujian. Oh ya sudah, kalau gitu Abraham turun saja. Kalau dombanya belum keluar sampai Abraham turun, maka yang terjadi adalah Abraham sia-sia, saudara. Dia melewati ujian tetapi tanpa mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi waktu Tuhan, providence of God, itu tepat pada waktunya. Sangat tepat sekali. Exactly correct. Saat Abraham ingin menyembelih daripada anaknya sendiri, ada suatu malaikat berkata stop, dan kemudian ada domba di sana yang Tuhan sediakan. Saudara, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi iman membawa kita untuk realitas di depan sambil menjalani. Percayalah, ada waktu Tuhan yang tepat di dalam kehidupanmu sehingga kita mengerti apa maksud Tuhan. Saudara, saya juga mencoba belajar di dalam bagian ini. Saya banyak sekali juga di dalam kehidupan kadang ragu, kadang takut dan bertanya Tuhan akan panggilan. Tetapi setiap kali saya melihat ke belakang, banyak sekali anugerah. Banyak sekali anugerah Tuhan yang tercurah di dalam panggilan saya. Demikian saya yakin setiap kita juga pasti mengalami hal demikian. Sudah berapa kali jatuh bangun di dalam kehidupanmu, engkau masih bisa bangkit lagi. Saudara, ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, tetapi bukti nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, jika hari ini kita dipanggil menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan, Tuhan panggil kita untuk mengambil pelayanan, jangan keraskan hati kita. Berimanlah kepada Tuhan, lakukanlah lompatan iman dan bergumulah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam firman, dan yakinlah Tuhan akan menyertaimu dan providence-nya akan tepat pada waktunya. Dia akan mengarahkan kita, menegur kita, dan bahkan melalui malaikat-malaikatnya untuk menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saudara, Abraham belum mengerti tokoh-tokoh yang ada di depannya. Musa, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, Daud yang melawan Goliat, dan bahkan dia tidak melihat karya keselamatan Yesus Kristus. Tetapi Abraham sudah percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kita yang tidak hanya belajar dari Abraham, tetapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Dan kita telah melihat karya keselamatan Yesus yang pasti. Ada jaminan yang kekal. Dan suatu saat nanti saat kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, semuanya akan disingkapkan kepada kita. Dan dikatakan bahwa kita akan mengerti semua. Bahwa rencana Tuhan yang besar itu melampaui kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan hanya memuji Tuhan. Seluruh orang akan bertelut dan memuji Tuhan.
memang Tuhan Engkau benar. Memang Tuhan pikiranmu dahsyat di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan, Engkau tidak salah memanggilku menjadi guru sekolah minggu. Tuhan, bukanlah kesalahan saya menjadi penata layan gereja. Tuhan, bukanlah satu kesalahan saya menjadi hamba Tuhan. Walaupun apapun yang saya lakukan itu sulit sekali. Tapi pada akhirnya penyertaan Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Yang kedua, kita juga mau merespon panggilan Tuhan dengan ketundukan total pada Bapa di sorga. Saudara, saat Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu. Menariknya, kata persembahan ini menggunakan satu kata yang sangat luas. Menggunakan kata persembahan, kata olaf. Nah, di dalam bagian firman Tuhan, kata olah ini adalah satu kalimat persembahan yang sangat luas. Jadi ada satu namanya persembahan yang untuk hal-hal daging dipotong, kemudian sesajian ya. Tetapi olah ini kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja menceritakan bagaimana seorang raja menyerahkan anaknya, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Jadi di sini ada satu konsep yang lebih luas mengenai persembahan yang Tuhan telah mulai set di sini dan Abraham belum tahu. Tetapi setelah Abraham menjalaninya, dia mengerti. Oh, ternyata persembahan itu tidak sama ya dengan yang daerah sekitar. Oh, ternyata persembahan itu bukan hanya berbicara tentang korban, tapi berbicara tentang seluruh hidup kita. Saudara, ini semakin menegaskan bahwa perintah Allah itu tidaklah kontradiktif. Satu sisi Allah benar-benar serius, sembahkan. Tapi Allah telah menyediakan ruang untuk memberikan ada satu pengertian yang lebih tinggi daripada sekedar sesajian ya, atau mungkin persembahan materi. Tetapi adalah bagaimana engkau mempersembahkan hidupmu, dimurnikan oleh Tuhan dan semakin mengenal. Oh, ternyata Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begini. Nah, sebagai murid Kristus kita harus mengerti ya. Kerap kali pemahaman kita akan Tuhan itu mungkin hanya sebagian. Bagi kita Tuhan itu hanya penolong, penghibur, teman baik gitu ya. Tapi saat mengalami pergumulan rasanya kok berbeda gitu ya. Nah, di situ kita diajari, oh masih ada satu sisi Tuhan yang lain yang engkau belum percaya. Oh, saat engkau gagal, bagaimana engkau melihat ini? Oh, Tuhan bukannya berjanji, saya pasti berhasil. Tetapi kalau kita melihat ada aspek lain, oh ternyata Tuhan juga bisa mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Ada panggilan yang lebih besar, ada rencana Tuhan yang dia ingin nyatakan. Maka untuk mengetahui hal itu, kita harus berpartisipasi dalam perjalanan iman dengan ketundukan total kepada Bapa. Jika saat itu Abraham memilih untuk lari atau menolak kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami perjalanan iman dan pengenalan Allah yang lebih utuh. Maka dia hanya akan mengerti, oh Tuhan itu cuma seperti itu. Tuhan itu ya seperti ini. Tapi dengan ketundukan total, dia mulai menapaki pintu-pintu menuju pengalaman Tuhan dan pengenalan yang lebih dalam. Saudara, kita melihat ada satu hal yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat di dalam narasi-narasi sebelumnya, Abraham itu suka berdebat dengan Tuhan, khususnya dalam konteks keponakannya Lot. Saat itu Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Kemudian Abraham tuh tawar-menawar kepada Tuhan. Tuhan, janganlah di sana ada Lot. Tetapi kenapa di dalam bagian ayat firman Tuhan ini seolah-olah Abraham tidak menunjukkan bahwa Tuhan, janganlah tawar-menawar dengan Tuhan, gitu ya. Nah, seorang pastor Gary Ace menyatakan ada 2 kali kesempatan sebenarnya Abraham bisa menolak. Yang pertama di dalam ayat 1 sampai kedua, Abraham, persembahkan anakmu, langsung ditolak. Tuhan, janganlah, ini kan baru kamu berikan kepadaku, jangan. Atau di dalam pasal ketiga sampai selanjutnya. Kenapa? Karena perjalanan Abraham sampai ke Gunung Moria itu menurut geografis membutuhkan perjalanan 80 km atau sekitar 3 hari. Tetapi menariknya narasi ini dilompati begitu saja, begitu cepat. Abraham, serahkan anakmu. Baik, maka Abraham pagi-pagi berangkat dan langsung sampai di Moria. Dilewatkan 3 hari itu. Seperti yang saya katakan lagi, ini ada satu pergumulan yang tidak terucapkan. Bayangkan 3 hari 3 malam menggunakan ya kita menaiki binatang, kemudian ada anak yang kita kasihi, kemudian berjalan selama 3 hari saudara, sampai ke sana.
Ada banyak sekali ruang kita katakan, Tuhan saya mundur saja. Seperti Yunus. Ya, menyimpang ya, disuruh ke Niniwe, kita pergi ke tempat lain, saudara. Tetapi Abraham saat itu memilih untuk taat total kepada Tuhan. Nah, ketaatan adalah tema yang ingin dinyatakan dari pasal 22. Kenapa? Karena penekanannya bukan kepada argumen Abraham, percakapan Abraham, tetapi kata kerja. Yaitu Abraham langsung dinyatakan keesokan harinya, pagi-pagi. Pagi-pagi, bukan pagi. Berarti benar-benar Abraham siap sekali. Bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledai, memanggil 2 bujangnya, ia membelah kayu, korban berangkatlah ia. Saudara, Abraham menunjukkan ketaatan yang total. Pagi-pagi benar dia siapkan semua dan tidak menunjukkan seolah-olah dia ingin menunda atau mengulur-ngulur waktu. Dia taat sampai kita tahu detik-detik terakhir dia mau mempersembahkan anaknya. Saudara, ini adalah ketaatan yang luar biasa yang harus kita contoh di dalam panggilan kita. Saudara, saya akan menceritakan satu kisah tentang ibu di Sungai Gangga. Ini kisah nyata. Dinyatakan oleh seorang hamba Tuhan reform. Dia menceritakan bahwa ada seorang misionaris di Amerika tinggal di India. Dan kemudian dia melihat ibu India yang beragama kepercayaan di sana menuju Sungai Gangga dan membawa 2 anaknya. Yang satu yang tampan, yang berprestasi. Yang satu anaknya sedikit ada kekurangan, lumpuh dan buta. Dibawa ke Sungai Gangga saat itu. Nah, kemudian misionaris itu tahu ini adalah suatu ritual untuk mempersembahkan anak. Yaitu anaknya dikorbankan di Sungai Gangga agar kehidupan keluarganya lebih baik. Nah, ini kepercayaan mereka saat itu ya, menyerahkan kembali kepada dewa-dewa. Kemudian misionaris itu mencoba, jangan serahkan anakmu, jangan. Tetapi gagal. Ya, singkat cerita ibu ini menyerahkan anaknya. Kemudian misionaris itu kembali bertemu dengan ibu itu. Dan ibu itu pergi dengan bertemu dengannya sambil menggandeng anaknya yang lumpuh dan buta itu. Kemudian misionaris berkata, "Ibu, mengapa engkau mempersembahkan anakmu yang pintar, yang tampan, yang cakep itu? Serahkan saja yang lumpuh itu, yang buta itu." Kemudian ibu itu menjawab, "Oh Tuhan, aku tidak tahu Allah macam apa yang kamu punyai di Amerika. Tetapi aku tahu bahwa di India ini Allah kami mengharapkan kami untuk memberikan yang terbaik bagi dia." Saudara, banyak di dalam hidup ini, setiap umat Kristen, kita mengaku kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah penyedia di dalam hidup kita. Tetapi kita sangat kikir dalam memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan sesuatu yang sisa-sisa kepada Tuhan. Saudara, maka kalau kita mau mempersembahkan anak kita, kita serahkan yang terbaik untuk dipakai Tuhan. Dalam pelayanan kita serahkan yang terbaik, jangan yang setengah-setengah. Saudara, jangan pakai konsep, ya sudah, ini yang lumpuh, ini yang buta, ini yang tidak bisa, sisanya sudah berikan kepada Tuhan. Sudah, pelayanan itu yang penting hanya untuk mengisi waktu luang saja, hanya sebagai refreshing saja. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan? Merespon panggilan Tuhan bukanlah main-main. Betapa tidak, taruhannya adalah nyawa. Dan Tuhan mengkehendaki panggilan kita, pelayanan kita menduduki prioritas utama dalam hidup. Dan kita tidak bisa memandangnya sebagai kegiatan mengisi waktu dan hanya sisa-sisa. Kalau sempat ya, kalau ada waktu ya, baru cari Tuhan. Saya sering bercanda kepada beberapa anak pemuda kita. Yuk pelayanan lagi, yuk kita beribadah. Tunggulah contoh, tunggu sempat gitu ya. Ayo, nanti kalau kamu butuh Tuhan, Tuhan berkata, tunggu sempat lah gitu ya. Tuhan tolong saya, tunggu sempat lah. Bagaimana rasanya kalau di dalam posisi seperti itu, saudara-saudara? Nah, kerap kali kita tidak mengerahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, saat itu Allah sendiri menyediakan domba. Dan itu menjadi basis keselamatan. Karena di dalam kejadian ini memiliki satu bayang-bayang akan kedatangan satu tokoh yang memiliki ketaatan total dalam panggilannya. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus anak domba Allah. Dan Allah Bapa kita mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada
kepada kita. Anaknya yang satu-satunya, yang spesial bagi kita, menjadi pengganti bagi kita. Agar setiap orang yang telah meninggalkan dunia ini bisa memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Kalau saat itu Yesus setengah-setengah, tidak total, apa yang terjadi saudara-saudara? Saat berjalan ke dalam Bukit Golgota, ya, sama seperti misalnya perjalanan ke Moria. Detik-detik itu Yesus bergumul. Sebelumnya dari Taman Getsemani sudah bergumul ya. Dia berpikir lagi, waduh ini berat nih, tidak jadilah gitu. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan dikatakan taat sampai akhir. Saudara, Filipi mencatat bahwa Allah kita adalah Allah domba Allah yang penuh kerendahan hati dan penuh ketaatan, total mati di kayu salib, merespon panggilan Bapa untuk menyelamatkan. Saudara-saudara, saat kita taat, kita akan dibukakan realitas-realitas baru, berkat-berkat baru, kesempatan-kesempatan baru, peluang-peluang baru. Pertanyaannya, maukah kita taat kepada Tuhan? Dan di bagian ini, Abraham mengenal satu dimensi Allah yang baru. Abraham katakan, Allahku, Allah penyedia. Kita tadi sudah belajar di dalam KU2 bahwa Abraham mengenal Tuhan sebagai apa? Oh, Tuhan sebagai Allah perisai, Yehovah Magen. Ya, dan konsep ini mempengaruhi konsep Israel sampai saat ini, sampai benderanya itu ada bintang, itu semua dipengaruhi oleh perisai. Ya, konsep perisai ini. Saat ada pergumulan, Tuhan nyatakan, akulah perisaimu, baik Tuhan. Di dalam pergumulan saat ini, Abraham mengenal lagi satu bagian natur Tuhan. Oh, ternyata Tuhanku adalah Tuhan penyedia. Saudara, maukah kita beriman? Semakin taat, semakin mengalami Tuhan. Semakin taat, semakin menjadi berkat. Dan tantangan terbesar dari taat adalah apa? Taat itu artinya apa? Sama, konsisten. Makanya kata taat dibalik ke kanan ke kiri tetap taat. Gitu ya. Kenapa? Karena artinya konsisten. Taat dibalik-balik tetap taat ya. Nah, orang yang taat itu mau dibuktikan gampang, yaitu dia konsisten melakukan segala sesuatu. Ya, konsisten dari dulu sampai sekarang itu sama. Nah, tantangan kita adalah bagaimana kita taat dari awal sampai akhir. Nah, terkadang kita bagus di awal, jelek di akhir, atau mungkin ya jelek di awal, bagus-bagus di akhir begitu ya. Nah, kita mau belajar, kita taat terus ya, ketaatan total. Nah, saya akan kemudian menutup dengan kisah membangun rumah. Kisah membangun rumah. Nah, ada seorang yang dari muda terkenal memiliki skill untuk memahat ukiran-ukiran dalam bangunan. Kemudian kalau diminta untuk membuat bangunan itu dia selalu membuatnya dengan teliti, dengan detail. Bahkan rugi pun tidak apa-apa, asal bangunannya itu sangat detail, sangat bagus. Ya, banyak orang memujinya dan memakainya untuk membangun rumah-rumah. Dan kemudian bosnya pun senang memakai orang itu karena pertimbangannya sangat tepat, karyanya sangat bagus. Tetapi di akhir-akhir hidupnya dia sudah mulai malas. Ya, tantangannya adalah seperti ini. Toh orang juga tidak mengerti. Ya udahlah, saya nggak perlu ukir-ukir terlalu detail, biasa-biasa saja. Dan setelah dia biasa-biasa, orang katakan, wih, bagus, hebat. Ya karena sudah punya nama. Gitu ya. Jadi dia tidak lagi mempersiapkan dengan sungguh-sungguh segala persiapan-persiapannya. Oh, dia anggap remeh, ya sudahlah, amanlah, itu nanti 1-2 hari selesai, gitu ya. Dan tetap semua orang memujinya, mendapati hasil yang bagus, bahkan tidak mengurangi daripada pendapatannya, tetapi etosnya ya untuk melakukan itu yang berkurang. Nah, singkat cerita, dia terus melakukan kemalasan-kemalasan itu, pelonggaran-pelonggaran itu sampai akhir. Dan kemudian bosnya berkata seperti ini, sudah cukup kamu melayaniku, ya. Aku akan berikan kamu 1 proyek terakhir. Hah? Aduh, saya udah malas proyek ini. Ya sudahlah, 1 kali ya. Ya, 1 kali. Kamu buat 1 proyek yang sangat besar, yang sangat bagus. Karya terakhirmu yang kamu bisa berikan. Kecil aja lah, Pak. Biasa-biasa saja, ya. Oke, kalau itu maumu, ya sudah. Kemudian orang itu melakukan dengan seadanya. Jadilah rumah kayu ini. Ya inilah, saya sudah capek mengerjakan hal ini. Saya sudah selama ini berjuang habis-habisan, mati-matian di sini. Ya sudah, yang terakhir ini, bos terserah, suka atau tidak suka, saya kembalikan.
Kemudian bos itu berkata, oke, baik, ini adalah proyek terakhir dan ini adalah perpisahan kepada kita. Inilah rumah yang aku berikan kepadamu untuk pensiunmu. Saudara, kalau dia taat kepada tuannya saat itu, sebenarnya mega proyek terakhir dan ukiran terbaiknya akan diberikan kepada dirinya. Tetapi dia membangun rumah kayu untuk dirinya hanya karena kemalasan dan ketidaktaatannya. Saudara, di dalam hidup kita, panggilan kita juga seperti itu. Kadang kita mampu, kadang kita bisa, tetapi kita memilih tidak mau. Sehingga berkat Tuhan, saudara, tidak tercurah dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bisa maksimal, menjadi tidak maksimal. Maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tinggal di rumah kayu itu. Saudara-saudara, berapa banyak proyek-proyek mega Allah yang besar dalam kehidupan kita, yang kita kecilkan hanya karena ketidaktaatan kita. Saudara, saya akan memberikan kesimpulan sepanjang hari ini bahwa panggilan Tuhan itu memisahkan. Kadang mengajakkan kita untuk keluar dari zona nyaman. Tetapi percayalah bahwa panggilan Tuhan pasti membawa kita menjadi berkat dan juga untuk membawa keselamatan. Dan percayalah Tuhan yang memanggilku dan memanggilku, Dia akan melalui firman-Nya, kasih dan kuasa-Nya meneguhkan kita. Dan terakhir, sebagai respon di dalam guncangan yang tidak terucap, sebagaimana narasi Abraham, saya tidak tahu apa guncangan yang tidak terucap di dalam hati kita, apa yang kita alami saat ini. Maukah kita beriman dan taat kepada Tuhan di dalam panggilannya sampai akhir? Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami hari ini telah belajar panggilan Tuhan melalui diri Abraham. Dan kami melihat bagaimana pribadi Abraham di dalam anugerah Tuhan merespon dengan iman kepada Bapa yang penuh kuasa, yang penuh kasih, dan juga taat secara totalitas sampai akhir. Dan izinkan kami Tuhan memiliki ketaatan yang sama, iman yang sama. Apapun panggilan kami, panggilan beribadah, panggilan menjadi pengusaha, panggilan menjadi ibu rumah tangga, panggilan menjadi penata layan gereja. Dan apapun itu, saat ini jika kami sedang bergumul, kami sedang bingung, Tuhan berikan kami iman dan berikan kerendahan hati agar kami bisa taat. Bantulah setiap hamba-Mu yang ada di sini yang mendengarkan. Kami mau bersama-sama menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan penuh kasih kami berdoa. Amin.